Halo guys, jadi ya gue masih pakai kaos, topi, background yang sama. Sekarang gue mau ngejelasin kalau video yang nanti kalian tonton itu merupakan video dokumentasi yang gue buat secara dadakan. Tujuannya hanya untuk mengenang diri gue pribadi selama gue kuliah di UIN Jakarta, dan juga gue sharing-sharing tentang ya skripsi, perjalanan skripsi yang baru segitu, belum sampai tamat. Dan gue juga memberikan beberapa tempat yang menurut gue memorable di sekitaran kampus 1 UIN Jakarta. Jadi ya, buat lo sendiri, Hilmi, di masa yang akan datang mungkin, atau siapapun teman-temannya atau siapapun lo gitu, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN, Ciputat. Sekarang di tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? 21 Februari 2025 jam 16.39. Saya di sini pada hari ini baru saja ke ruang dosen untuk menyerahkan draft skripsi. Ya ada cerita sedikit sih. Jadi video ini ngomongnya gue aja kali ya. Gue buat untuk menjadi sebuah memori atau dokumentasi. Bisa jadi untuk pribadi ataupun nanti untuk siapapun yang akan menonton video ini. Dan kalau ada pelajarannya mungkin bisa diambil pelajarannya. Ya entah, ini juga mungkin nanti kalau emang ada umur panjang, sehat walafiat, bisa menjadi dokumentasi yang bisa dilihat oleh anak-anak gue nanti, insyaallah. Kok gue jadi sedih ya? Jadi di hari Jumat ini mungkin gue bakal cerita sedikit ya. Lokasi gue di sini di mana? Lokasi gue ini di tahun 2025 21 Februari hari Jumat jam 16.39 tadi gue bilang. Ini gue ada di depan perpustakaan umum lama. Jadi ini tuh biasanya teman-teman gue dan teman-teman gue menyebut ini tuh perpustakaan umum lama karena tadinya di sini perpustakaan umum, terus pindah ke sana, ke gedung itu tuh. Nah itu ada tulisan perpustakaan. Ya, itu ada tulisan perpustakaan di sana. Nah sekarang gue lagi ada di bangku-bangku ini, yang dimana ini biasa gue nongkrong sama teman-teman gue gitu. Kalau abis kuliah gue sering nongkrong di sini pas udah semester 5 lah, semester 5, semester 6. Kalau semester 1, 2, 3, 1, 2 itu online. Ya mungkin sekarang gue cerita pas gue kuliah aja deh, karena di sini sekarang gue udah semester 8. Ya, jatuhnya semester 8, belum masuk waktu ya. Waktu masuk semester 8 tuh di bulan Maret nanti. Dan sekarang ya jatuhnya ya liburan semester 8. Cuman karena semester 8 ini gue ngerjain skripsi, jadi gue anggap gue gak ada libur gitu. Nah semester 1 sama semester 2 itu online kuliahnya. Jadi semester 1 gue kuliah itu sambil ngajar di Asmaul Husna. Ngajarnya itu dalam rangka ngabdi, karena tugas wajib dari Pondok Darun Najah, karena gue pernah mondok di Darun Najah. Jadi ngabdi di sana langsung sambil kuliah, sambil ngajar, dan berhubung online jadi bisa sambil ngajar gitu kuliahnya. Lanjutlah akhirnya udah mulai offline dan ngajar juga udah selesai. Akhirnya gue offline di kampus, sering-sering nongkrong di semester 3, 4 itu 2, 3, 4 lah, 2 pertengahan ya. Itu udah mulai offline tuh. Setelah covid selesai reda, udah mulai offline. Itu sama teman-teman kelasan B gitu, Fatawa, Siti, Bilal, dan kawan-kawan yang lainnya. Itu masih sering main sama mereka kalau abis pulang kuliah gitu. Setelah itu semester 4 ada penjurusan, yang dimana penjurusan di jurusan gue itu kan, gue di sini ngambil jurusan komunikasi penyiaran Islam, fakultasnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
Dan gua dapat kabar ada peraturan bahwa mahasiswa yang mengambil jurusan baik itu public speaking ataupun broadcasting, nah berhubung gue public speaking nih, penjurusan yang gue ambil public speaking, itu harus di A semua kelasnya gitu, jadi KPI A. Dan yang broadcasting itu bisa di B, C, D, E, F kayak gitu. Nah, karena ada peraturan kayak gitu, jadi gue ikut aja. Yang alhasil, jadi gue nggak terlalu sering main atau nongkrong setelah pulang kuliah sama teman-teman gue yang B. Karena teman-teman gue yang kelas B itu banyak yang ngambil broadcasting kayak gitu. Ada ya yang public speaking juga, tapi kayaknya dominan broadcasting. Bukan berarti gue jadi jarang main sama mereka, enggak kayak gitu. Sampai sekarang sih gitu, pas udah di semester 5 liburan ke semester 6 gue sempetin magang di SMK Negeri 15 Jakarta di sana selama 3 bulan kurang lebih. Setelah itu lanjut semester 6 itu ya masih kuliah biasa, nongkrong main juga teman sama siapa aja sih, nggak cuma sama anak-anak B doang, karena emang basicnya gue itu dari kelas B yang dimana penasihat akademiknya itu Bapak Ibnu Qoyim. Tetap main sama mereka karena satu dosen penasihat akademik gitu dari awal semester. Dan di sekarang ini ya gue udah nyusun skripsi, cepet banget ya rasanya. Oh iya, sedikit cerita juga bahwa gue itu pas udah semester 6 mau ke 7 enggak iya 6 mau ke 7 itu KKN selama 40 hari kurang lebih di Desa Tapos, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Dan setelah itu seru banget ya pengalamannya. Gue ada cerita sendiri sih sama KKN nanti ya, kalau salah ada deh gue cerita, gue bikin video juga, tapi itu cerita tentang horor-horornya doang sih, seru-seruannya. Tapi kalau yang cerita benar-benar pure dari awal sampai akhir itu belum ada video, atau ya gue belum pernah nyampein. Dan paling gue penyampaiannya buat sekarang ini ya tentang kuliah gue aja, perjalanan gitu. Terus setelah KKN selesai, masuklah semester 7 ya, semester 7 kuliah aja biasa. Habis itu gue di semester 7 sempetin lagi buat magang di Kementerian Agama, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, khususnya di Ditjen Bimas Islam, di bagian dari Ditjen Bimas Islam, Direktorat Jenderal Bimas Islam. Bimas itu kepanjangan dari Pembinaan Masyarakat. Nah, selama di sana gue itu banyak pengalaman yang seru banget sih kayak gitu. Jadi gue banyak pengalaman, kenal sama orang-orang di Kemenak juga, Bimas Islam di sana. Tuh, kenapa sih gue magang lagi? Sebenarnya tadinya gue nggak mau magang lagi karena gue kira udah cukup di SMK 15, tapi di SMK 15 gue ngajar gitu, walaupun di sertifikatnya itu nggak ngajar. Kalau misalnya ngajar itu kan berarti implementasi ilmu yang gue pelajarin di sini kan nggak sesuai, karena gue komunikasi. Kalau ngajar itu lebih ke arah tarbiyah, fakultas tarbiyah itu pendidikan kayak gitu. Nah, masuklah, selesai gue magang di sana. Alhamdulillah masih ada satu proyek buku gitu. Jadi durasi apa bahasanya? Waktu magang telah selesai, tapi gue masih diminta untuk menyelesaikan buku ya karena memang belum selesai gitu. Jadi ya masih bolak-balik kantor, terus juga ketemu sama Pak Direktur di acara-acara ketika lagi di luar kantor, lagi rapat apa misalnya kayak di hotel, seringnya di hotel sih kayak gitu. Itu banyak pengalamannya. Dan ya akhirnya sambil magang, udah sambil ada kerjaan itu, gue sambil nyusun skripsi lah ceritanya. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya di tempat ini ya, di tempat duduk kayak ini, itu gue dapat inspirasi judul skripsi. Jadi ini salah satu latar belakang gitu, hal atau penyebab akhirnya gue pengen bikin video ini kayak gitu. Bentar, bakar rokok dulu, baranya mati.
Ya, gue ngerokok. Gak usah diceritain di sini ya, gue ngerokok kapan, ntar aja. Setelah itu tadinya sampai mana ya? Lupa lagi. Oh iya, penyebab gue pengen bikin video cerita gue tentang selama gue kuliah di UIN itu penyebabnya ya dari sini. Kadang-kadang gue keinget di tempat duduk ini gue dapet judul skripsi gue mau neliti apa gitu. Oh iya, sama satu kegiatan yang belum gue spill. Di UIN gue ikut organisasi namanya Lembaga Dakwah Kampus Syahid UIN Jakarta LDK. Itu dari fakultas tuh ikut tuh, dari fakultas sampai ke tingkat pusat atau universitas. Di tingkat fakultas gue dipercaya buat di bidang syiar, divisi syiar. Habis itu tahun keduanya gue jadi koor di divisi syiar. Tahun ketiganya di pusat dipercaya buat jadi koor atau ketua bidang di divisi remaja masjid student center Al Jamiah. Jadi masjid UIN itu ada namanya Masjid Al Jamiah atau anak-anak UIN taunya SC itu student center singkatan kayak gitu. Sama satu kegiatan lagi yang gue ikutin HMPS, himpunan mahasiswa program studi HMPS KPI. Itu gue joinnya pas udah mau semester 6, karena waktu itu sih ya pengen join dan iseng nanya, ternyata bisa masuk gitu di departemen keislaman gitu. Jadi yang ngurus kegiatan-kegiatan keislaman. Jujur nggak terlalu aktif kalau di HMPS, jujur aja, tapi kalau di LDKS aktif gitu. Banyak lah kegiatan-kegiatan yang emang gue ikutin gitu dari awal kepengurusan sampai akhir. Dan lanjut ke cerita skripsi mungkin ya. Skripsi jujur buat sampai detik saat ini ya, gue baru nyusun sampai bab 3. Jadi ada waktu mungkin ya sebulan kurang sehari, di tanggal 22 Januari itu gue melaksanakan seminar proposal, yang dimana gue membuat proposal skripsi itu diuji di sana kayak gitu. Diuji, setelah itu beda seminggu revisi proposal, penyerahan ke dosen penguji, tertangan dosen penguji 1, dosen penguji 2. Ya setelah itu baru akhirnya gue pengajuan untuk mendapatkan dosen penguji skripsi, yang dimana dosen pembimbing skripsi. Dosen pembimbing gue itu ternyata adalah dosen yang menjadi penguji saat gue seminar proposal, yaitu Ibu Pia Khairatun Nisa. Ya bener kan? Ibu Pia Khairatun Nisa MIKOM. Kok gue jadi ngeblank ya? Karena gue mikir apa yang gue mau sampaikan di video ini. Jadi mohon maaf Bu Pia, bukan berarti saya lupa atau bagaimana, karena saya mikirnya mau nyampein apa di sini, jadi banyak. Oke, lanjut. Akhirnya gue dapat dosen pembimbing Bu Pia Khairatun Nisa MIKOM. Dan setelah tahu itu langsung menghubungi Bu Pia via chat di WhatsApp gitu. Langsung chat beliau dan diminta untuk meletakkan hasil revisi proposal skripsi sekaligus surat dosen pembimbing gitu. Hasil pengumuman kalau dosen pembimbing skripsi gue itu Bu Pia. Tapi dosen penguji yang satu lagi ada namanya Bu Umi Musyarofah. Bu Umi Musyarofah itu dosen penguji 2. Tadinya gue kira gue bakal sama beliau, ternyata dari prodi dan fakultas Bu Pia yang menjadi dosen penguji gue kayak gitu. Itu ada lika-likunya selama dari awal nemuin judul, habis itu bikin proposal skripsi, sampai sidang proposal, sampai sekarang tuh banyak lika-likunya. Nanti di akhir gue jelasin. Ya setelah gue dapetin dosen pembimbing, gue udah nyerahin surat-surat yang tadi gue bilang, hasil revisi sama surat dosen pembimbing ke mejanya Bu Pia.
konfirmasi lah gue ke Bupia. Ternyata ada grup itu di WhatsApp, tapi gue belum dimasukin sampai sekarang. Bupia bilang kalau mau ada apa-apa tuh chatnya di grup gitu kan, tapi ya gue belum masuk grup, jadi gue perantara temen gue yang udah masuk grup gitu, namanya Dayan Kuratu Faiza. Gue sudah bimbingan sama dia ke Bupia, sama-sama bimbingannya Bupia, jadi si Faiza ini. By the way, Faiza ini ya sama-sama temen gue dari awal kuliah gitu. Setelah itu akhirnya muncullah informasi kalau di hari Jumat ini jam 1 itu bakal ada bimbingan buat mahasiswa yang telah meletakkan draft skripsi. Jadi proposal itu dirubah dulu ke draft skripsi. Dan gue sebelumnya nggak tahu nih. Jadi di awal itu yang gue letakin tuh hasil revisi proposal. Seandainya saat itu gue letakin langsung draft skripsi yang udah dirubah ya dari proposal ke skripsi, mungkin di hari ini gue udah bimbingan tadi siang jam 1. Akan tetapi karena gue belum berubah ya akhirnya ya gue baru rubah. Karena gak ada informasi apa-apa lagi setelah dikasih tahu itu, ya gue langsung garap sendirilah bahasanya. Langsung dirubah aja lah ke draft skripsi, formatnya ke skripsi. Langsung gue serahin tadi ke ruangannya beliau. Dan itu kalau di skripsi itu dari bab 1 sampai bab 3 isinya. Ya baru sampai itu. Untuk bab 4, bab 5 belum, sampai bab 6 belum. Target sih insya Allah paling cepat banget selesai itu di bulan Maret ya. Kalau bisa sidang di bulan Maret, April bisa daftar wisuda. Itu sidang skripsi nih. Paling lama banget itu ya Juni, kalau enggak ya wisuda di Agustus lah. Itu paling lama ya. Tapi semoga sih cepet ya, amin ya Allah. Semoga bisa cepet ngerjainnya gitu. Jadi gini, sekarang lika-liku dalam ngerjain skripsi menurut gue itu bukan dari teknis pengerjaannya, bukan. Ya teknis ada lika-likunya, mungkin nanti pas lagi mencari data temuan penelitian, kayak kan gue kan ngambilnya kualitatif ya metodenya, mungkin nanti bakal ada lika-likunya itu di mencari narasumber, terus waktu buat wawancara gitu, mungkin di situ. Dan itu gue nggak terlalu apa ya bahasanya, nggak shock lah bahasanya nanti, karena gue udah ada pengalaman di mata kuliahnya Pak Gun Herianto, sosiologi komunikasi massa dan mata kuliah komunikasi politik gitu. Dan itu ya 40-50% itu pengerjaan makalah penelitian itu hampir sama kayak skripsi, jadi kayak gitu. Ya lika-likunya itu dari segi teknisnya kayak gitu sih paling, kalau gue buat pribadi ya, buat gue pribadi. Dan lika-liku yang selanjutnya adalah menurut gue sih adalah tantangan gimana caranya kita bisa bersikap kepada dosen pembimbing, dari cara komunikasinya kita, dari kita atau gue sih, ini gue lagi ngomongin gue pribadi kok jadi kita ya. Iya sih kayak gitu. Jadi tantangannya di situ lika-likunya. Kalau buat masalah waktu, maksudnya skala prioritas ya dalam pengerjaan tugas, gak cuman kayak tugas di kuliah aja kan, gue kan di sini kan tugas tuh ya ada tugas dari Kemenak gitu, lagi mau coba up akun sosial media juga di TikTok gitu kan, terus juga ada ini skripsi gitu. Jadi manage waktu skala prioritas itu insya Allah sih aman sih gitu. Terus lika-liku yang selanjutnya adalah kalau gue pribadi, gue ngerasa kayak sometimes gue tuh butuh temen gitu buat diajak diskusi masalah skripsi ini. Karena gue di awal tuh ngerasa gue tuh idealis banget, gue tuh bisa sendiri atau apa segala macam, karena gue tahu udah ada pedoman penulisan skripsi gitu. Jadi gue kayak udah ada panduannya nih, aman dong seharusnya gitu. Ternyata nggak sepenuhnya, nggak tahu ya, menurut gue pribadi ini, asumsi gue pribadi, nggak sepenuhnya itu gue tuh ngerti skripsi itu berdasarkan pedoman gitu. Karena pedoman yang terbaru itu kadang dari teman-teman gue, pengalaman yang udah dibagiin ke gue itu
bisa pakai pedoman yang 2017, ada yang dicampur sama 2024 gitu. Jadi kembali ke dosen pembimbing. Gue belum tahu dia secara langsung dari pribadi ya. Kalau gue dengar dari teman-teman sih udah. Cuman gue nggak mau nyampein di sini gimana caranya Bubia ngebimbing gue, karena gue jujur belum ada obrolan, belum ada diskusi mengenai skripsi yang gue kerjain setelah gue mendapatkan informasi bahwa Bubia itu sebagai dosen pembimbing skripsi gue. Kayak gitu. Buat masalah temen ya, kalau gue pribadi sih kalau buat pribadi gue ya, gue tuh nggak ngerasa yang kayak butuh temen buat kayak gue bingung banget nih buat ngerjain skripsi bla 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 bla. Enggak sih, lebih ke arah apa ya, apa yang ada di otak gue tuh kayak ya udah akhirnya gue bisa keluarin gitu dengan gue ngobrolin ke temen gue gitu. Siapa aja sih, so far sih sejauh ini gue ulang-ulang ya, so far gue ngobrolin masalah diskusi gue tuh diskusi skripsi itu sama ya Faiza, sama siapa, baru dia sih. Paling kalau buat minta temenin ngerjain, so far sih belum ada sih, belum. Kalau buat skripsi tok ya, buat ngobrol masalah skripsi sambil ngerjain sih, lebih tepatnya yang waktu itu sambil ngerjain gitu. Kalau sambil ngerjain gue sama Faiza juga belum pernah ngerjain skripsi bareng, tapi ngobrolin pernah gitu, ngobrolin masalah skripsi ya pernah. Sama Dewi juga pernah, temen pakaian gue. Sama Desiri juga pernah, sama Fatawa pernah, sama Rafiq, Mas Bay panggilannya, sama siapa lagi ngobrolin, Fabian pernah, terus sama Fahri Musyafa, dia orang pertama yang udah sidang skripsi. Ada kali seminggu yang lalu dia sidang skripsi, karena dia yang pertama kali sempro juga, si Fahri Musyafa ini. Oke, back to the topic. Jadi kayak gitu lika-likunya ya. Alhamdulillah gue kayak apa ya, bisa ngerjain skripsi ini tuh dari pengetahuan yang gue miliki gitu. Dan jadi gue gak terlalu terpaku sama orang lain ya. Alhamdulillahnya lagi pengalaman dari mata kuliah pengalaman dari apa yang telah diajarkan sama Pak Gun-Gun. Pak Gun-Gun itu dekan dia. Dekan tuh bahasanya apa ya, kayak kepala fakultas gitu. Dekan Fakultas Kedokteran Ilmu Komunikasi FDKOM di UIN Jakarta. Itu beliau tuh ngasih banyak banget pengalaman ke gue, buat nggak ke gue doang sih, ke mahasiswanya gitu, buat ngerjain makalah penelitian gitu, dari sistematika penulisan, terus juga konsistensi dalam penulisan, dari A sampai Z, dari kepala sampai buntut gitu, kayak gitu. Jadi gue nggak terlalu kagok sih, jujur aja. Paling lebih ke arah sekarang tuh gue tuh nggak bisa lagi nanamin diri gue yang idealis banget, nggak bisa. Harus dicampur lah, ada idealisnya, ada realistisnya juga ada. Maksudnya gimana? Gue tahu pedoman itu ada, semuanya itu pasti merujuk kepada pedoman, tapi tetap karena ada dosen pembimbing ya, dimana gue pribadi di sini harus bisa menyeimbangi diri gue dengan dosen pembimbing juga gitu. Yang namanya guru gitu kan pasti mengajarkan kebaikan, kayak gitu sih. Jadi gue nggak bisa bukan semena-mena kayak semata-mata gue ngerjain kayak dari bener-bener dari pribadi gue dan pedoman aja gitu, dan dosen tuh buat ngoreksi enggak sih. Jadi ya kayak gitu prosesnya, yang mungkin ke depan nanti bakal gue rasain kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu aja kali ya ceritanya ya tentang perjalanan selama kuliah. Sebenarnya sih banyak banget sih cerita selama kuliah di sini gitu, dari teman-temannya, terus juga lingkungannya, staff gitu kan, pegawai di sini. Banyak sih cerita ya. Itu aja sih kayaknya ya. Entah kalau misalnya emang ada kurang, ada yang lebih, ntar gue coba lihat lagi aja sih. Oh iya, gue pengen ngasih tahu kalau gazebo ini sama yang di sana itu di tahun 2024 itu belum ada, karena ini baru.
pasang. Dan gazebo yang di sana itu, nah yang di ujung sana itu udah ada dari dulunya nggak tahu ya, semenjak gue masuk itu udah ada, itu yang pertama di sini kayaknya, tapi nggak tahu sih sebelumnya. Ini sepenglihatan gue aja selama gue dari awal masuk di sini gitu sampai sekarang. Ini baru, di sana juga baru. Ya mungkin setelah ini bakal gue tunjukin sedikit layout dah tuh ya, gambaran kampus lah di bulan Februari ini, 21 Februari 2025 di hari Jumat gitu guys. Sebelum gue keliling, gue pengen ngasih lihat barang bawaan gue bawa ini file. Ini ada bukti pembayaran kuliah terbaru buat semester 8, pakai sepatu loafers karena menurut gue ini simple dipakainya, jadi gue pakai ini. Terus karena kebanggaan yang dipakai mulu, sama tas ini sih, bawa laptop kayak gitu. Terus apa lagi ya, mungkin bakal keliling sedikit. Oke, lanjut. Aduh, gue juga pernah nongkrong di sini sama temen gue. Biasanya kalau di situ penuh, di sana penuh. Di sana kan ada bangku lagi ya, di sana tuh ada bangku kayak gini juga. Bentar deh, ini kok fokusnya nggak ini deh. Bisa nggak sih fokusnya biasa aja? Bodo amat lah. Nah ya kan. Bentar ya. Ini kok fokusnya nggak ini ya, nggak asik ya. Yaudah deh. Jadi gue suka nongkrong di sini juga kalau misalnya di situ tuh penuh gitu. Dan gue dulu tuh suka parkir motor ya di sini. Itu banyak parkir motor, banyak motor-motor parkir di sini. Dan sekarang gue lagi parkir di sini nih. Tuh. By the way, sekarang itu udah pembatasan lahan parkir di sini buat motor karena banyak yang menggunakan, UIN ini menyediakan fasilitas transportasi berupa bis listrik. Jadi ada peralihan tempat buat parkir motor. Kalau nggak di gedung ini kan jadi gedung parkiran juga nih. Ini perpustakaan umum, ini jadi lahan parkiran juga. Dan sama ada satu lahan yang baru dibebasin di belakang sekolah Triguna. Kayaknya gue naruh file ini dulu deh sebelum gue ke fakultas gue. Wait ya. Bentar. Oke, lanjut. Nah, ini motor yang biasa gue pakai ke kampus begitu. Oke, lanjut. Jadi ini motor yang biasa gue pakai ke kampus sehari-hari. Kalau gue nggak pakai ini biasanya, kalau nggak pakai ini maksudnya kalau gue itu ke kampus biasanya seringnya pakai ini. Tapi pernah bawa Air King juga kayak gitu. Air King itu punya bapak, punya papa. Ini juga punya papa sebenarnya. Cuman karena gue pakai motor ini tuh sering banget kecelakaan ya. Udah 4 kali kalau nggak salah jatuh pakai motor ini. Banyak yang rusak bodinya. Ya akhirnya gue reparasi gitu. Gue benerin sendiri. Maksudnya sendiri di sini tuh pakai uang sendiri, nabung. Jadi udah biar ada rasa tanggung jawab kepemilikan barang. Ini gedung perpustakaan. Ini tempat parkir motor. Iya. Di ini sih nggak nyampe atas banget sih, jadi segini.
di sini perpustakaan. Gue juga pernah ngerjain tugas skripsi di sini. Tuh. Sekarang tutup, ya mungkin ya next time lah ya. Gak tau next time-nya kapan, gue bakal tunjukin. Tapi di YouTube udah ada. Nah, ini potret gedung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Jadi ini gedung, di sana SC, Student Center. Di sini bersebelahan dengan Fakultas Usuluddin dan di sini Fakultas Dakwah. Jadi satu gedung kebagi dua. Jadi ada 2 fakultas di sini. Nah, apalagi yang gue mau tunjukin? Di semester awal gue suka nongkrong sama teman-teman gue di sini. Terus kalau di sini, nah kalau di sini gue biasa nongkrong juga di sini nih sama teman-teman. Kalau nggak di situ ya di sini. Terus, nah ini mungkin gue pengen ngasih lihat kalau beliau ini adalah dosen Fakultas Dakwah. Ini yang di tengah atas ya. Nah kalau yang ini beliau Kaprodi, Kepala Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, KPI. Ini Pak Gun, itu Bu Yopi. Lanjut ke sini. Nah, ini lobi. Di sana anak dakwah nyebutnya lodak, lobi dakwah. Nah, ini potret. Di sini taman-tamanan. Nah, di sini ada Student Research Center. Jujur gue belum pernah masuk. Ada sekretariat Ormawa, organisasi mahasiswa. Dan di sini ada ruang dosen. Ini ruang dosen. Jadi tadi gue habis dari sini buat meletakkan file gue skripsi. Terus juga kalau mahasiswa nungguin dosennya di sini nih buat bimbingan, buat tanda tangan, apalah segala macam gitu. Dan ya ini potret apa namanya ya? Ya batu nama. Batu nama. Itu tulisan aja. Kita jalan ke tengah sini. Nah, ini biasanya tempat buat teman-teman mahasiswa tuh foto-foto. Misalnya dia habis sidang nih, selesai sidang skripsi, selesai sidang proposal. Gue juga ada foto di sini sih waktu selesai sidang proposal gitu. Nanti gue tunjukin fotonya nih, nah itu dia fotonya. Dan di sini gue pernah ada kegiatan organisasi LDK tuh. Nah, dari sini sih bagus guys. Tuh. Tempatnya bagus nih, parkiran dosen-dosen, terus juga dekan-dekanat, ada buat parkiran kepala prodi juga, kaprodi. Nah, ini baru nih gazebo-nya kayak gitu guys. Tadinya belum ada. Mana lagi ya? Oh iya, di lantai sini ada ruang sidang. Ini buat sidang skripsi. Terus ada ruang-ruangan kayak apa ya, ruang-ruang jurusan lah gitu kan. Jurusan kan banyak ya, nggak cuma KPI aja. Kalau di dakwah, Fakultas Dakwah itu di jurusannya ada banyak. Ada kelas-kelas di atas, di sini kelas-kelas juga gitu. Ada musola-musolahnya juga di lantai 5 ada musola, lantai 6 ada musola, lantai 7 ada musola. Jadi musola itu lantai 5, 6, sama 7 gitu. Kalau dilihat dari awal, biasanya kalau gue ke kampus ya, gue itu suka cukur dulu nih, namanya kumis, jenggot gitu kan, biar rapi kelihatannya. Nah, karena gue buru-buru, jujur aja buru-buru tadi, takut kesorean banget kesininya. Jadi gue kayak adalah nggak usah lah, dicukur dulu lah gitu. Padahal hari Jumat ya, sunnah cukur kumis sama jenggot, cuman karena lagi-lagi buru-buru jadi nggak sempet gitu. Dan juga lagi nggak sama temen siapa gitu kan. Dan kalau ketemu dosen doang kan ya udah ketemu dosen, taro. Kalau emang ketemu ya, tadi kan gue kan cuma naro doang ya, naro file gue, habis itu udah nggak kemana-mana. Kalau emang bakal ketemu sama dosen, gue bakal cukur sih biar lebih rapi kayak gitu. Kemana ya? Setelah dari sini mungkin gue bakal nunjukin kalau masjid. Berhubung gue udah saat asar di rumah sebelum berangkat, kayaknya nggak usah lah ya. Di video-video lain banyak kok landscape masjid Al Jami'ah Student Center.
Gue pernah azan di sana, pernah imamin di sana, jadi makmum juga. Apalagi ya kan, kayak gitu. Apalagi ya. Oke, mungkin sekarang banyak banget mungkin ya. Gue bakal mau ke pintu Doraemon, tapi gue parkir di sana nanti. Gue mau beli minuman dulu, haus. Ada kopi, es kopi, good day cappuccino. Biasa ntar kita sama mamangnya masih ada guys, orangnya lagi ada. Ya, ke sana. Oke, lanjut lagi videonya. Jadi ini koperasi mahasiswa, Kopma singkat. Di sini tuh ada tempat fotokopian, makanan juga ada, minuman juga ada. Gue pernah di sini lah buat jajan-jajan kayak gitu. Dan ini tribun, jadi tengah-tengah itu ada lapangan futsal. Di sebelah sininya itu masjid. Nah itu tuh ada tembok tuh, nah itu tembok masjid ke sana. Itu Masjid Al Jamiah. Di sini ada tempat Arkadia, kegiatan UKM ya, unit kegiatan mahasiswa dari Arkadia buat panjat-panjatan. Di sini Fakultas Syariah dan Hukum. Di sana ada cangkir. Cangkir itu gedungnya kayak cangkir ya. Emang gedung dibentuk cangkir. Jadi emang tempat buat makan, buat minum, anak-anak mahasiswa. Kantin juga. Kantin di sana. Oh ini kan Kopma koperasi ya, tapi ada kantin juga kecil. Tapi di sana emang pure kantin ada di sana. Tuh, kita mahasiswa, kita UKM. Keren. Menjunjung persatuan. Dan lanjut lagi. Ini gue nyebutnya Taman FST karena di samping Fakultas Syariah dan FST apa? FITK, Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan atau Kependidikan ya? Kok gue lupa sih? Oh, keguruan. Nah, itu tulisannya ada di sana. Nah, kalau FST itu Sains dan Teknologi, ada aja di sana gedungnya. Sebentar jauh. Nah, gue parkir motor di situ. Gue parkir motor di sana karena, nah di sini tuh ada jalur buat bis listrik sekarang. Jadi gue bakal jalan kaki menuju ke pintu Doraemon. Mahasiswa di sini nyebutnya pintu Doraemon karena pintunya satu daun pintu aja gitu. Dan itu tembus ke samping sini nih, jalan sini. Jalan Pesanggerahan namanya. Itu samping UIN banget. Dari situ banyak yang jualan jajan-jajanan, makan-makanan gitu guys. Kalau misalnya mahasiswa lagi istirahat, nunggu mata kuliah gitu kan, itu banyak banget jajanan di sana. Dan ini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Ya, kalau biasanya sih gue nggak jalan ya. Kalau buat ke samping sini gue nggak jalan. Gue tuh biasanya parkir motor. Nah kayak gitu tuh, ya kelihatan nggak? Wait. Nah kayak gitu tuh parkir motornya. Gue bisa kayak gitu guys. Cuman buat sekarang karena ada peraturan kayak gitu, gue parkir motornya di sana. Gue jalan. Walaupun ini sebenarnya lagi libur, gue boleh aja sebenarnya parkir di situ. Cuman lagi-lagi peraturan. Jadi emang gue semenjak ke kampus walaupun lagi libur, karena emang udah nggak bolehin. Ya udahlah, gue nggak mau ambil resiko lah, pasti gue nggak mau ribet gitu kan. Daripada ya udah gue mending pergi sana, gue jalan dikit aja lah, hitung-hitung olahraga. Nah di sana tuh tempat ngecas tuh kayak gimana deh, kayak di Ancol anjir bentuknya. Itu tempat buat parkiran bis listrik atau disebut bilis. Anak-anak mahasiswa ini disebut bilis. Oke, lanjut lagi. Ini gerbang keluar, ini pintu Doraemon ya. Jadi ini langsung ke Jalan Pesanggerahan kayak gitu. Nah ini batagor yang biasa gue beli di sini sama minuman. Assalamualaikum. Kumaha bapak? Alhamdulillah. Kemana aja? Selama liburan normal nih. Iya. Sehat. Kerjaan aja alhamdulillah sehat. Lagi skripsian biasa. Sekarang udah skripsi. Heeh. Jarang hapus dong. Iya.
Paling ketemu dosen pembimbing doang. Mau SGD? Sekali paling ya. Kenapa? Paling seminggu sekali. Seminggu sekali. Dapat cepet banget kayaknya udah skripsi lagi. Ya gimana? Kayak cepet banget tuh udah skripsi lagi ya. Makanya cepet banget. Enggak, pada seduh aja. Seduh aja. Sekarang Mei insya Allah. Paling lama banget, paling Agustus, paling lama banget ya. Kalau nggak ada halangan-halangan yang lain. Doain aja. Amin. Mau bayar dulu, bayar, nggak bawa cash. Ya mungkin segitu aja cerita gue selama di kampus UIN Jakarta walaupun belum lulus. Karena ada semester 8 dan emang lagi ada niat yang kuat juga buat bikin video ini. Jadi setelah gue beli ini di Sangkrahan, udah salam-salam sama bapaknya juga, minta doanya juga biar dimudahkan segala urusannya. Gue juga doain balik. Dan itu aja sih yang sejauh ini gue pengen sampaikan di video kali ini gitu. Buat nanti lika-liku selanjutnya ya itu dirangkum tadi aja sih. Sebenarnya secara umumnya skripsi itu yang gue tebak-tebak ya itu kayak gitu. Entah dari pribadinya gue masalah manage waktu, terus dari gimana gue ke dosen, terus juga masalah ya mungkin butuh support dari temen. Kalau keluarga kan udah pasti insya Allah kan, dari orang tua setiap hari ngedukung, selalu ngedoain gitu. Jadi ya kayak gitu aja. Thank you banget yang udah nonton dan yang sekian tahun lagi bakal nonton, atau di kalian nonton tahun berapa itu sih. Jadi ini sengaja gue taruh YouTube biar kenangan yang gak hilang. Thank you for watching. Doa yang baik buat kalian semua, buat yang hari ini, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, dan sekian tahun lagi. Semoga berkah apa yang kalian lakukan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you. Gue Hilmi Aziz dari UIN Jakarta Ciputat Tangerang Selatan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik motor. Sedikit footage tambahan atau video tambahan. Berhubung gue pengen pulang tapi gue kebelet kencing, jadi pengen buang air kecil dulu guys. Gue buang air kecilnya di bawah masjid. Itu ada toilet tuh. Dan di situ ada anak-anak syariah hukum FSH yang kayaknya baru pada kelar sidang kayak gitu. Dan lagi rame nih di sini. Nah ini tempat wudhunya, ini baru dibangun. Lah kok jadi bodoh amat. Cing dulu. Gue iseng mau spill ini. Ini bisa dimatiin. Anjay. Udah. Sedikit ya. Ini lapangan. Tadi gue tunjuk dari luar sana. Ini pintu masjid. Ini masih ada peninggalan apa yang pernah gue tempel nih. Ini pernah gue tempel. Ini gue yang tempel nih guys. Ini juga gue yang tempel. Gue yang bikin program dari LDK. Gitu. Dan sama gue pengen nunjukin